Ya kita nggak tahu menjatuhkan kredibilitas Dr. Eja ini kan banyak. Kita nggak tahu kan, ini bisnis. Kalau bisnis itu banyak saingan. Kita nggak tahu. Ya, mana tahu kita bisa saja itu ada saingan bisnis. Bisa terjadi. Karena kalau kita lihat saat ini terlalu banyak hoax ini yang timbul pada Dr. Eja. Baik, terima kasih rekan media. Ini sebenarnya kita nggak tahu ada apa sebenarnya di belakang ini yang membuat hoax ini. Sebenarnya itu nggak ada itu. Nggak ada utang 650 miliar itu nggak ada. Itu hanya dibuat penggiringan opini untuk menghancurkan kredibilitas daripada Dr. Eja. Sebenarnya kami juga nggak mau tanggapin ini sebenarnya. Ngapain tanggapi hoax begini? Ya, membuat apa? Nambah-nambah pikiran yang gak ada gunanya gitu. Ini benar-benar ini kami nyatakan tegas bahwa itu hoax. Tidak ada itu. Jadi kalau mereka menyatakan bahwa itu ada, buktikan, tanya BCA, benar nggak? Gitu. Ini kan ditimbulkan, dibentuk opini bahwa Dr. Eja punya utang 650 miliar. Waduh, ini benar-benar luar biasa ini yang menggiring opini ini. Ya, sekali lagi kami tegaskan itu tidak ada. Ya, itu hoax. Tapi pihak bank swasta tersebut membenarkan bang adanya tagihan utang sebesar sekian. Kami belum tahu, kalau itu kami pastikan, tapi nyatanya kami sudah tanya, itu tidak ada utang sebesar itu. Tapi ya, kita lihat nanti bagaimana selanjutnya. Karena bagi kami bahwa masalah utang Eja itu pribadi dia. Tapi yang kami tahu itu penggiringan opini untuk menjatuhkan kredibilitas Dr. Eja. Itu yang kami tahu. Tapi abang sebagai kuasa hukum sudah mengkonfirmasi kepada klien abang. Kami sudah bicarakan juga, tapi tidak saat ini. Kami fokusnya kan karena perdata ini. Sebenarnya itu kan di luar konteks kami, ya. Kami fokus perdata kami pada perkara nomor 1000 ini karena gugatannya juga wow juga kan. Yang nggak tanggung-tanggung, kami digugat 244 M plus bunga 6%, ya. Ini juga kami harus hadapin. Walaupun ini gugatan bagi kami ini komedi. Komedi jilid 3 ini bagi kami. Aneh memang kalau gugatan ini terus dipertahankan. Tapi kami bersyukur bahwa pihak penggugat menyatakan akan meneruskan ini kasus ke pokok perkara. Syukur alhamdulillah kalau ia bisa teruskan. Bang, setelah abang konfirmasi ke Reza Gladys, ke dokter Reza Gladys, apa respon Reza Gladys tentang berita tersebut? Dia cuma senyum aja sama kami. Ketawa aja dia. Dia bagi dia sih nggak mau ambil pusing deh urusan-urusan itu. Dia nggak ambil pusing. Dia terus terang bilang sama kami, apalagi kami juga buat gugatan ini kami memang aneh-aneh sih gugatan ini, tapi dia santai-santai aja. Bagi Dr. Eja itu yang penting bagaimana membangun kembali bisnis dia. Supaya ini bisnis bisa kembali hidup. Karena sudah cukup lama ini permasalahan. Ya, kasihan juga karyawan-karyawannya. Nah, Ya. bank swasta ini kan menganggap katanya tidak ada etikat baik nih bang dari Reza Gladys bang. Apakah ini benar hoax atau gimana? Ya, kalau itu kita tanyakan nantilah. Kalau itu masalahnya ya. Kalau masalah kami kan fokus kepada gugatan ini, ya, dan pidananya. Itu tanggung jawab kami. Masalah dia punya utang, kami sudah sampaikan juga. Ini hoax semua itu katanya. Ya sudah, kami sudah sampaikan. Jadi memang kalau sampai ada yang menyatakan 650 M, silakan aja konfirmasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung. Karena itu cukup besar ya, sungguh cukup besar untuk sebuah bisnis juga sungguh luar biasa. Tapi kami udah tegaskan itu hoax. Tapi kalau abang sebagai kuasa hukumnya Reza Gladys sendiri menganggap ini hoax, ada langkah hukum nggak bang untuk melaporkan pencemaran nama baik atau apa? Terlalu banyak hoax yang timbul. Terlalu banyak bagi kami melihat ini. Untuk sementara kami fokus dulu. Karena fokus pidana aja kami masih menunggu putusan nanti pengadilan tinggi. Mudah-mudahan bulan 12 ini diputuskan masalah tidak pidana pemerasan ini. Ya,
mudah-mudahan ini sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi sesuai konferensi persnya, tidak sampai 1 bulan katanya ini bisa diputus, ya. Satu itu pidananya. Ini perdatanya juga kami kan harus hadapin. Apa yang terjadi semuanya kita harus hadapin. Nah, kalau bicara masalah mengusut terlalu banyak hoax yang timbul, fitnah-fitnah yang timbul kepada Dr. Eza terlalu banyak. Kita sebenarnya melihat ini, udahlah, selesailah ini urusan semua. Mari kita jangan jadikan ajang sosial media ini menjadi fitnah, hoax. Kasihan kan kehidupan orang. Bagaimana kalau kita berlakukan demikian, kan kasihan. Tapi Ya. dugaan abang mungkin adanya hoax ini motifnya apa sih bang? Atau dari pihak mana? Atau ada buzzer atau seperti apa? Ya kita nggak tahu menjatuhkan kredibilitas Dr. Eza ini kan banyak. Kita nggak tahu kan, ini bisnis. Kalau bisnis itu banyak saingan. Kita nggak tahu. Ya, mana tahu kita bisa saja itu ada saingan bisnis. Bisa terjadi. Karena kalau kita lihat saat ini terlalu banyak hoax ini yang timbul pada Dr. Eza. Ya, kami juga agak prihatin menghadapi kondisinya ini. Kami pikir ya sudahlah, janganlah sosial media ini dijadikan untuk menghancurkan kredibilitas orang lain. Mari kita duduk bersama, kalau memang ada masalah, duduk bersama. Di mana letak masalahnya? Karena kasihan sih, kami juga melihat bagaimana perjalanan yang dilakukannya. Banyak sekali pindah-pindah. Kami pikir cukuplah ini, ya. Kami juga tidak mau nambah-nambah masalah. Kalau kami usut-usut lagi nanti, tambah lagi masalah. Ya. Mudah-mudahan lah dengan ada ini, akhirnya kami cuma bisa berdoa. Semoga yang menciptakan hoax ini diterima di sisinya. Ya, sebelum ke sana, kami selalu tekankan, ampunilah dia, karena tidak tahu apa yang dilakukannya. Ya, kalau kita udah berdoa untuk diampuni dia atas kesalahan dia, tidak juga mau, ya semoga diterima di sisinya. Emang ada fitnah apa aja bang selain fitnah ini? Ya, terbukti kan dengan adanya kasus yang terjadi pemerasan ini kan termasuk fitnah. Yang dibilang macam Dr. Eza itu begeng, abu-abu, dan macam-macam sampai keluarganya juga di mental bully itu luar biasa. Ya, bagaimana Dr. Eza itu dibully habis-habisan. Tapi kita bersyukur secara bertahap dia sudah mulai bisa kembali tegak. Tiba-tiba masuk lagi yang 650M ini. Apa ini sebenarnya? Media juga mestinya cek benar ke bank. Jika benar ada, pastikan. Ini selalu katanya, informasinya. Jujur kami kadang-kadang malas melihat TikTok ini atau sosial media ini. Kita nggak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana tidak. Terlampau banyak hoax yang timbul. Perhatikan di media ini. Kadang-kadang kita bingung, ini sudah ditangkap, ini sudah ditahan. Faktanya enggak. Bebas murni. Audio